Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggito Bayu Saputra. Saya berasal dari Rombel 13 dengan nomor NIM 24080100367. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berbagai sistem-sistem hukum yang dianut di dunia internasional. Seperti apa? Check it out. Sistem hukum pertama di dunia yaitu Civil Law System atau Eropa Kontinental. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi yang disebut dengan Civil Law. Penggunaan terminologi Civil Law adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yakni Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis adalah kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justinianus, berisi kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan raja-raja sebelumnya, dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada zaman itu. Jadi sistem hukum Eropa kontinental adalah lebih mengutamakan Rechtsstaat atau negara hukum yang memiliki karakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. Sistem hukum civil law digunakan di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Amerika Latin, hingga Turki. Kemudian, sistem hukum di dunia kedua adalah Common Law System atau Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon, tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam Civil Law System. Menurut Common Law System, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Unwritten Law, yang artinya hukum tidak tertulis. Perbedaan paling spesifik antara Common Law dengan Civil Law System terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam Common Law System, sumber utamanya adalah keputusan hakim atau judgment law. Sedangkan dalam Civil Law System, sumber hukumnya merupakan perundang-undangan. Beberapa negara menganut sistem hukum Common Law atau Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan negara-negara bekas persemakmuran Inggris lainnya. Kemudian, sistem hukum ketiga di dunia adalah hukum Islam atau Islamic Law. Nah, salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam atau Islamic Law yang membedakan dengan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah dasar hukum pelaksananya yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti melalui fikih, ushul fikih, ulumul hadis, melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih. Nah, biasanya sistem hukum Islamic Law ini biasa diterapkan di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, Irak, atau Qatar. Kemudian, sistem hukum keempat di dunia adalah sistem hukum sosialis atau Socialist Law System. Sistem hukum sosialis adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan fondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya. Sehingga pada sistem hukum ini, kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Nah, beberapa negara yang menerapkan sistem hukum sosialis adalah Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet, serta negara-negara yang menganut sistem pemerintahan komunis. Kemudian,
Sistem hukum kelima di dunia adalah hukum sub-Sahara atau African Law System. African Law System adalah sistem hukum yang berorientasi pada komunitas. Dalam arti lain, semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi bersama. Dalam sistem hukum sub-Sahara, semua warga dengan negara terikat dengan aturan komunitasnya. Dalam negara menganut sistem ini, aturan adat atau customary rules posisinya sangat kuat dan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dari aturan-aturan adat. Kemudian, sistem hukum terakhir dunia atau sistem hukum ke-6 dunia adalah sistem hukum Asia Timur Jauh atau Far East Law. Ciri utama dari Far East Law System adalah menekankan harmoni dan tatanan sosial. Artinya, sistem ini selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Hal tersebut disebabkan karena konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. Akibatnya, dalam sistem hukum ini, masyarakat menghindari proses litigasi hukum dan lebih memilih menyelesaikan konflik media non-hukum. Sistem hukum Asia Timur Jauh dipraktikkan di Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan negara-negara Asia Timur lainnya. Baik, itu tadi adalah 6 sistem hukum yang dianut negara-negara di dunia internasional. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.